Disebutkan dalam surah Al-Baqarah 223 itu ayatnya tadi. Ya. Diangkat dalam buku sini ayat tersebut dan dirincikan oleh beliau panjang lebar. Jadi ayat ini terjemahannya begini. Wanita kalian, istri kalian adalah ladang bagi kalian. Maksudnya tempat kita bercocok tanam. Bagaimana sih kalau orang punya ladang dan cocok tanam untuk mengambil hasilnya? Dia akan melakukan hubungan biologis dan menyemprotkan spermanya sehingga menjadi hamillah dan akhirnya lahirlah seorang anak. Kata Allah, istri kalian adalah ladang bagi kalian. Maka datangilah ladang itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai dan utamakanlah untuk diri kalian. Ayat ini turun teman-teman sekalian sebab nuzulnya ada. Masyarakat Madinah, masyarakat kota Mekah di zaman jahiliyah, mereka biasa menggauli istrinya dengan dari belakang dengan menunggingkan istrinya. Dan posisi ini diletakkan kemaluan di kemaluan, mereka tidak letakkan di dubur sebagai orang-orang non-muslim. Tradisi persetubuhan di Madinah adalah wanita tidur dan laki-laki di atasnya. Nggak pernah mereka ganti posisi, selalu begitu. Waktu datang sahabat-sahabat muhajirin dari Mekah ke Madinah, mereka ada yang istrinya nggak mau masuk Islam, tinggalin. Mereka datang ke Madinah, mereka nikah sama wanita Madinah. Dan mereka taunya hubungan biologis ala Mekah. Masyarakat Madinah perempuan cuma tahu ala Madinah. Dan ternyata ada kasus terjadi, waktu seorang muhajirin ingin menggauli istrinya dari Ansar, ternyata wanita Ansar ini nggak mau. Akhirnya ngomong demi ngomong, mulut demi mulut sampai telinga Nabi SAW. Bahwasanya ada wanita Ansar ingin digauli oleh suaminya dengan cara mereka di Mekah dulu, tapi dia menolaknya. Lalu turun dan firman Allah SWT ayat 223 ini dalam surah Al-Baqarah. Wanita itu, istri itu adalah ladang kalian, maka gaulilah seperti yang kalian inginkan. Dan kapan saja itu. Serta dahulukan diri kalian. Maksudnya si suami mendahulukan di sini dalam arti kata dia ingin memilih posisi apa saja, itu dibolehkan selama tidak melanggar agama. Ini kronologis pembukaan dalam masalah biologis itu sendiri. Berarti dari ayat ini kita dibolehkan untuk menggauli istri, gitu kan? Begitu pula si istri tentu boleh melayani suaminya. Juga disebutkan di dalam banyak riwayat yang sahih, semuanya dinukil tentang Nabi SAW. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, bukanlah dari golonganku seseorang yang tidak bercumbu sebelum biologis. Jadi berjima itu boleh di kapan saja, selama itu adalah hal yang dihalalkan dalam agama, dan diprioritaskan di hari Jumat pagi, karena memang di hari Jumat pagi itu ada perintah. Nabi SAW menyuruh seluruh laki-laki muslim, tentunya yang sudah menikah, yang belum menikah ya kasihan gitu. Yang sudah menikah dianjurkan untuk bergaul, berhubungan biologis, kemudian dia menyatukan antara mandi junubnya sama mandi Jumatnya. Kata Nabi SAW, siapa yang mandi hari Jumat dengan mandi junub, kemudian dia pakai bajunya yang terbaik, wangi-wangian yang terbaik, menyisir rambutnya yang terbaik, kemudian dia datang ke masjid, lalu dia sholat yang diperintahkan, kemudian dia sholat mendengarkan khatib pada saat khutbah, dan dia sholat Jumat bersama khatib, kecuali dosanya akan diampuni. Berarti ada perintah di sini menggabungkan antara mandi junub sama mandi Jumat, dan mandi junub dan mandi Jumat ini sudah saya pernah jelaskan waktu menjelaskan masalah bab sholat Jumat, gitu kan. Tapi seperti itu jawabannya. Intinya itu dibolehkan. Kemudian dilarang dalam Islam untuk menggauli pasangan tanpa ngobrol, tanpa cumbuan. Tidak ada sama sekali. Ada orang yang tiba-tiba saja datang menggauli istrinya tanpa harus mempedulikan. Perempuan disuruh dandan, pada saat dia wangi, dia bersih, maka suaminya akan tertarik datang untuk mencumbuinya. Dan perempuan memang biasanya tidak seperti laki-laki. Dalam ilmu medis dan dalam fikih seksual Islam juga dijelaskan bahwasanya perempuan itu memang butuh untuk dirangsang, beda dengan laki-laki. Laki-laki Masya Allah lihat saja sudah luar biasa syahwatnya. Perempuan tidak seperti itu. Mereka dandan rapi wangi, datang menggoda suaminya, nanti suaminya akan merangsang dia sehingga dua-duanya syahwatnya bangkit, baru kemudian mereka berhubungan biologis. Apa sabda Nabi SAW? Bukan dari golonganku yang berhubungan biologis tanpa cumbuan. Cukup banyak dalil-dalil yang membicarakan tentang masalah ini, dan termasuk juga dalam masalah hubungan biologis, kata ulama, semua gerakan, semua tata cara yang tidak menyakiti fisik pasangan dan tidak melakukan hal yang diharamkan dalam agama boleh.
walaupun tidak dirincikan secara agama. Karena memang dalam buku ini nanti Anda kalau beli akan temukan banyak sekali beliau jelaskan tentang posisi biologis itu yang tidak memiliki dalil. Tapi umumnya kembali kepada ayat tadi Al-Baqarah 223. Wanita atau istri itu adalah ladang kalian, maka gaulilah kapan saja dan bagaimana saja, gitu kan? Bagaimana saja di sini masuk dalam seluruh gerakan yang dibolehkan, kecuali yang diharamkan. Dan bahasan kita malam ini adalah hubungan biologis yang diharamkan. Lalu dirincikanlah bahwasanya hal-hal yang diharamkan pertama, menggauli istri dari dubur. Selama diletakkan di kemaluan maka hukumnya halal. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad dan Abu Dawud, mal'unun man atam ra'atu fi duburiha. Allah melaknat laki-laki yang sengaja menggauli istrinya dari duburnya. Di dalam hadis yang lain, siapa yang mendatangi dukun dan peramal serta menggauli istrinya dari dubur dan menggauli istrinya pada saat sedang haid, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ya, menggauli istri dari satu sisi pahalanya besar, dimotivasi dari tadi banyak hadis yang sudah kita sebutkan, dan satu sisi kalau dia lakukan hal yang diharamkan maka berbahaya, bisa sampai tingkat jauh, dosa kufur bisa didapatkan. Maka tidak boleh menggauli istri dari dubur. Laknat berarti diangkat berkah hidupnya. Kemudian dalam hadis yang lain juga, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan sahih nomor 1176. La yanzurullahu ila rajulin jama'a imra'atun fi duburiha. Allah tidak akan melihat seorang laki-laki, tidak akan melihat seorang laki-laki yang sengaja menggauli istrinya dari duburnya. Yang kedua, tidak boleh menggauli wanita pada saat haid dan nifas di kemaluannya. Sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi, man ata haidan fi farjiha aw imra'atun fi duburiha aw kahinan fasaddaqa faqad kafar aw qala bari'a minhu mimma unzila ala Muhammad. Barang siapa yang menggauli istrinya yang sedang haid di kemaluannya, atau menggauli istrinya di duburnya, atau mendatangi seorang dukun dan peramal lalu membenarkannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kalau haid digauli seorang istri tanpa kemaluannya, selain kemaluannya, maka hukumnya boleh. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari bahwasanya Aisyah berkata radhiyallahu anha, Nabi SAW, terjemahannya langsung, Nabi SAW kalau ingin menggauli kami, mencumbui kami pada saat kami sedang haid, artinya bukan cuma Aisyah, semua istri beliau, tapi Aisyah menukil secara umum. Maka Nabi SAW menyuruh meletakkan kain dan mengikatnya dengan kuat di daerah kemaluan, lalu beliau menggauli kami. Jadi Nabi SAW tetap melampiaskan syahwatnya. Jadi intinya tidak boleh meletakkan di dubur, umum itu ya, adalah haid atau tidak. Kemudian tidak boleh meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid dan nifas. Tapi kalau haid dan nifas tidak diletakkan di kemaluan, maka hukumnya halal. Dikatakan juga dalam hadis Bukhari bahwasanya seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya saya menggauli istri saya sementara dia haid? Maka kata Nabi SAW, lakukan apa saja kecuali jima. Jima artinya meletakkan kemaluan di kemaluan. Tentu ulama di sini memanjang lebar menjelaskan tentang masalah kesehatan, bahayanya penyakit kelamin yang akan disebabkan oleh darah haid dan nifas. Karena kalau disebutkan haid berarti nifas sama, yaitu darah-darah kotor yang tidak boleh sama sekali. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, adzan fa'tazilun nisa'a fil mahid. Adzan itu artinya penyakit ya, darah itu, maka jauhilah. Fa'tazilu itu artinya jauhi kemaluannya pada saat sedang haid. Lalu Allah SWT mengatakan, memberitakan berita gembira kepada orang yang beriman, artinya tidak diharamkan ini, gitu kan? Kalau seandainya sudah bersih, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau sudah suci, istri-istri kalian silakan kalian gauli di tempat yang Allah telah izinkan kalian. Kata ulama tafsir, kemaluannya.